Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Rakyat Berpikir. Kita mencoba memahami atau mengulas rangkaian acara pelantikan Pak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029. Sebagaimana pelantikan di gedung MPR yang telah dilantik hari ini, dan selamat untuk Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi ada hal-hal yang terjadi dalam ruangan persidangan sebagaimana keluarga Pak Joko Widodo ini menjadi sorotan publik, bahkan sorotan dunia internasional. Sebagaimana ketika Pak MPR menghormati, memanggil satu persatu tokoh-tokoh bangsa, dan sampai kepada keluarga Jokowi, ada teriakan dari orang-orang yang ada di ruangan persidangan, ruangan pelantikan tersebut. Ini adalah videonya teman-teman semuanya. Inilah ruangan persidangan. Dipanggil penghormatan. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya kan? Kalian dengar sendiri. Ini adalah fakta yang terjadi di ruangan pelantikan. Itulah videonya ketika diberikan penghormatan, orang sekitar atau dalam ruangan tersebut meneriaki itu adalah memberikan kesan yang kurang baik ketika ada kata-kata tersebut atau suara-suara tersebut ketika diberikan penghormatan tersebut. Itu artinya itu menjadi suatu problematika etika moral yang saat ini dijalani atau saat ini yang melimpah keluarga Pak Joko Widodo yang saat ini beliau tidak menjadi presiden lagi. Hal ini akan menjadi perbincangan dalam pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya, karena saudara Gibran akan menjadi suatu cemoan-cemoan masyarakat, sehingga ini selalu berlanjut dan terus berlanjut karena tidak ada kejelasan, khususnya akun Hufafa dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya teman-teman, para netizen yang tidak bisa menerima saudara Gibran ini menjadi seorang wakil presiden, sehingga di berbagai media sosial, khususnya di aplikasi X atau Twitter, diunggah mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo, tetapi bukan untuk saudara Gibran Rakabuming Raka. Mukanya dicoret, itu artinya Gibran disah secara hukum, sah, tetapi bukan sah secara etika dan moral. Dari persoalan itu otomatis akan menjadi suatu problematika di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Ketika ini selalu berlanjut, akan selalu jadi perbincangan dan perbincangan, sehingga mengganggu konsentrasi Pak Prabowo di pemerintahannya nanti, saudara-saudara sekalian. Dengan itu, kita bisa memahami situasi dinamika yang telah terjadi dengan keadaan saudara Gibran yang kita ketahui beliau dicalonkan dengan merubah undang-undang dan lain sebagainya atas kekuasaan bapaknya sendiri. Dengan itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan pidato Pak Prabowo yang begitu luar biasa, berapi-api, menyampaikan mengenai suasembada pangan, persatuan, pertahanan, dan lain sebagainya, sehingga menjadi kita lebih bersemangat untuk mendengarkan pidato ini. Jadi di selain kita optimis adanya Pak Prabowo seperti ini, di lain sisi kita optimis karena ada saudara Gibran berada di sebagai wakil presidennya.
Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Kita terus menyuarakan, bukan berarti kita membenci dan lain sebagainya, tetapi inilah keadaan realitas politik yang terjadi di pemerintahan Pak Prabowo di akan datang dan akan menjadi beban bagi Pak Prabowo ketika menjalankan pemerintahannya. Dengan itu, saat ini kita sudah memiliki presiden terbaru, yaitu Prabowo Subianto. Semoga beliau amanah menjalankan tugasnya sebagai presiden, dan saudara Gibran rasa-rasanya beliau seperti menjadi duri dalam daging. Ini akan menjadi permasalahan dan kita lihat saja selanjutnya langkah-langkah yang terjadi atau apa hal-hal yang terjadi di kemudian hari, apakah saudara Gibran bertahan ataukah mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pada saat diberikan kesempatan untuk pembekalan, untuk memberikan arahan kepada calon-calon menterinya, tetapi beliau tidak bisa. Kenapa? Ini menjadi satu problematika yang perlu kita pikirkan mengenai masa depan bangsa ini yang wakil presidennya ya boleh dikatakan pelangap-pelongo dan tidak tahu apa-apa sama sekali. Oke, itu yang saya sampaikan dan bagikan informasi kepada teman-teman semuanya. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.